Bapak Ibu dosen Dwi Sartika Simatupang, STMTI, pengampu mata kuliah pemodelan proses bisnis. Selamat malam juga buat teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Marlina Papahan, saya sendiri, Ferry Hansen Karo-Karo, lalu ada rekan saya Hadi Supriyanto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain ulang proses heuristik. Kita mulai dengan pengertian desain ulang proses heuristik. Di mana ini adalah suatu pendekatan perbaikan proses bisnis yang menggunakan aturan praktis atau pengalaman sebelumnya untuk menyederhanakan, mempercepat, atau mengoptimalkan suatu proses, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dengan langkah-langkah yang logis dan praktis. Baik, kita masuk ke pendekatan dalam desain ulang proses heuristik. Ada beberapa pendekatan kunci dalam desain ulang proses heuristik. Kita bisa menggunakan beberapa cara tersebut. Yang pertama ada eliminasi, tujuannya untuk menghapus aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Yang kedua ada penggabungan, menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu langkah untuk efisiensi. Yang ketiga ada penyusunan ulang, mengubah urutan proses untuk alur kerja yang lebih efisien. Yang keempat ada penyederhanaan, mengurangi kompleksitas proses. Yang kelima, ada otomatisasi untuk menggunakan teknologi untuk menggantikan proses manual. Yang keenam, ada standarisasi, membuat prosedur baku agar proses lebih konsisten. Yang ketujuh, ada outsourcing, menyerahkan aktivitas non-inti kepada pihak ketiga yang lebih. Baik, kita masuk ke contoh desain ulang proses heuristik. Kita ambil dari studi kasus PT Cemerlang Abadi. Kita akan menjelaskan kondisi sebelum dan sesudahnya. Untuk memahami lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus desain ulang proses penggajian di PT Cemerlang Abadi. Sebelum redesign, proses penggajian dilakukan secara manual. Karyawan mengisi lembar kehadiran manual. Supervisor mengumpulkan dan menyerahkan ke HRD. HRD menghitung gaji secara manual menggunakan Excel, mencetak slip gaji, dan mendistribusikannya satu persatu. Pembayaran dilakukan melalui transfer oleh bagian keuangan setelah data disetujui HRD. Ini sangat sering terjadi keterlambatan dan kesalahan hitung. Baik, itulah tadi sebelum redesign. Nah, kita akan bahas untuk perbaikan dengan teknik heuristik redesign-nya. Yang pertama ada eliminasi, di mana pengumpulan lembar kehadiran secara manual itu dihapus untuk menghalangi kesalahan input. Yang kedua ada penggabungan. Rekap kehadiran dan perhitungan gaji digabung dalam satu sistem otomatis. Yang ketiga ada penyusunan ulang. Pengecekan data dilakukan sebelum akhir bulan untuk mengurangi beban kerja. Yang keempat ada otomatisasi. Ini diterapkan sistem iris dengan fingerprint untuk pencatatan kehadiran dan perhitungan gaji otomatis. Yang kelima, ada penyederhanaan. Slip gaji digital dikirim langsung ke email karyawan. Yang keenam, ada standarisasi. Format laporan dan SOP penggajian dibakukan. Yang ketujuh, ada outsourcing. Proses transfer gaji dialihkan ke jasa payroll banking. Inilah perbaikan dengan teknik heuristik redesign. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hadi Supriyanto. Ya, kita lanjut. Hasil setelah heuristik desain, hasil luar biasa. Proses pengajian yang sebelumnya memakan 3 atau 4 hari, kini selesai dalam 1 hari.
tingkat kesalahan penghitungan turun dari 8% menjadi nyaris 0%. Karyawan menerima slip gaji tepat waktu, lebih transparan dan mudah diakses. Dan tim HRD serta keuangan bisa fokus pada tugas strategis lainnya. Analisis proses bisnis BPJS. Identifikasi dan discovery proses bisnis. Sekarang kita beralih ke analisis proses bisnis BPJS Kesehatan. Visi BPJS Kesehatan adalah memberikan jaminan kesehatan semesta yang berkualitas dan tanpa diskriminasi. Misinya adalah menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan aksesibilitas dan layanan digital, layanan utama meliputi pendaftaran peserta, pembayaran iuran bulanan, administrasi peserta, pelayanan kesehatan terintegrasi, dan penanganan klaim serta pengaduan peserta secara online melalui mobil JKN. Modal proses bisnis saat ini menggunakan BPPN. Identifikasi dan discovery proses bisnis dan proses pendaftaran BPU dan jaminan pelayanan kesehatan. Fokus kita adalah proses pendaftaran BPU, peserta bukan penerima upah, mandiri dan jaminan pelayanan kesehatan. Proses mencakup pendaftaran online atau offline menggunakan dokumen persyaratan, pembayaran iuran awal via virtual account, aktivitas peserta, dan penerbitan kartu digital. Dan pelayanan kesehatan mulai dari kunjungan, puskesmas, klinik, hingga mendapatkan layanan dari rumah sakit rujukan. Model proses bisnis saat ini menggunakan BPMN. Modal proses bisnis saat ini menggunakan BPMN, proses pendaftaran BPU. Mari kita lihat model proses bisnis pendaftaran PBU saat ini. Isi formulir dan unggah dokumen. Peserta harus menyiapkan KTP atau KK rekening bank, email, dan nomor handphone. Kedua, validasi data. Jika data tidak lengkap atau invalid, proses berhenti dan peserta diminta memperbaiki. 3. Memilih fasilitas kesehatan dan kelas rawat. Peserta memiliki vaskes terdekat dan kelas rawat 1-3. Pembayaran via virtual account. Pembayaran harus dilakukan dalam 14 atau 30 hari. Verifikasi dan aktivasi. Setelah verifikasi otomatis, kepesertaan aktif dan kartu digital diterbitkan. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan rekan kita, Marlina Pakpahan. Oke, kita lanjut ke proses desain ulang pendaftaran PBPU. Prinsip yang digunakan adalah eliminasi, integrasi, paralelisasi, dan juga otomatisasi. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan, ini adalah menggunakan gambar BPMN, dimulai dari start, isi formulir, unggah dokumen seperti KTP, KK, atau bank. Lalu dilanjutkan lagi dengan pengisian data lengkap, menunggu notifikasi otomatis untuk koreksi. Setelah itu baru masuk ke otomatisasi verifikasi data dan dokumen. Pilih vaskes tingkat pertama dan kelas. Selanjutnya generasi VE atau virtual account, bayar iuran awal 14-30 hari. Pembayaran tervalidasi, notifikasi pengingat otomatis, aktivasi otomatis, dan kartu digital, lalu selesai. Begitulah proses BPMN untuk BPJS ini. Nah, oke, berikut saya tampilkan perubahan dari proses sebelumnya. Ini yang sebelum verifikasi data dilakukan setelah pembayaran, terus error dan manual dan sekuensial, kurang transparansi dan progres. Nah, kalau untuk desain ulang heuristiknya itu udah lebih aman, koreksi ulangnya sudah lebih baik, terus terotomatisasi dan paralel. Jadi berkelanjutan gitu. Lalu yang terakhir ada notifikasi otomatis di setiap tahapnya gitu.
Nah, kelebihan desain ulang ini mengurangi kesalahan input juga dan dokumen tidak lengkap, mempercepat waktu proses dengan verifikasi otomatis seperti yang sering kita lakukan ya saat kita melakukan pendaftaran. Yang ketiga, lebih user friendly karena ada notifikasi otomatis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi antrian manual. Proses desain ulang proses layanan BPJS yang prinsip yang digunakan itu yang pertama sama seperti eliminasi, integrasi, paralelisasi, dan otomatisasi. Nah, ini di samping saya sudah menampilkan juga proses BPMN-nya karena kita menggunakan BPMN. Ada mulai kunjungan ke Vaskes 1, scan kartu digital, habis itu dilanjutkan dapat ditangani Vaskes 1, bisa diganti ya. Lalu terbitkan surat rujukan, pasien terima rujukan via aplikasi atau SMS, kunjungan ke rumah sakit rujukan, pemeriksaan lanjutan, pelayanan rumah sakit, obat tindakan, otomatisasi klaim ke rumah sakit BPJS, dan lalu selesai. Nah, ini ada perubahan dari proses sebelumnya. Yang sebelumnya itu aspek lamanya surat rujukan diterbitkan manual, rujukan hanya cetak fisik, klaim memakan waktu dan dokumen fisik, obat manual, antri lama, informasi proses terbatas ke pasien. Sedangkan desain ulang heuristik itu lebih otomatis sistemnya, dikirim ke aplikasi melalui SMS ke pasien. Digital rujukan tersimpan di sistem, bisa di-scan atau by QR. Dan selanjutnya itu ada klaim otomatis digital langsung ke BPJS tersebut ya. Lalu resep obat elektronik diklaim langsung ke apoteknya. Dan yang terakhir itu ada notifikasi digital dan tracking proses layanan seperti yang kita terima selama ini ketika kita mengantri mungkin di puskesmas. Proses-proses BPJS setiap tahapnya itu akan ada notifikasi selanjutnya. Kelebihan desain ulang ini mengurangi waktu tunggu gitu kan, karena sangat efisien buat kita. Mempermudah akses pasien ke layanan lanjut tanpa harus bingung alurnya seperti apa gitu. Klaim menjadi transparan, cepat diproses, dan mendukung digitalisasi sistem kesehatan nasional. Jadi penerapan proses BPMN ini sangat-sangat baik untuk BPJS ya, karena jadi setiap prosedurnya itu sudah ada tahap-tahapannya dan kita tidak dibingungkan lagi. Layanan itu dari atas sampai bawah itu sangat-sangat terstruktur dengan baik. Oke, sekian terima kasih presentasi dari kita dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam.